Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, untuk menjadi penghuni surga, seorang mukmin tentu harus melakukan amalan-amalan baik seperti puasa, sholat, dan perintah agama lainnya. Yang paling penting dari semua itu adalah keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak disangka, ternyata ada amalan-amalan yang mudah dilakukan, akan tetapi Allah justru membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar, yaitu surga. Lantas, apa saja amalan ringan penghantar ke surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Menebarkan salam. Menebar salam merupakan sebuah anjuran dalam Islam, karena dalam ucapan salam terdapat doa yang diperuntukkan bagi orang yang menerima salam. Oleh karena itu, orang yang menerima salam dianjurkan pula untuk menjawab salam, karena dalam jawaban salam itu pun terdapat doa untuk orang yang mengucapkan salam. Dengan menebar salam, maka akan menumbuhkan rasa saling cinta, meskipun setiap mereka tidak saling mengenal. Tidak hanya itu, orang yang gemar menebar salam akan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikan sholat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan salam atau damai. Hadis riwayat Tirmizi. Menjenguk orang yang sedang sakit. Menjenguk saudara atau orang yang sedang sakit merupakan salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi. Selain itu, dengan menjenguk orang yang sedang sakit, berarti kita telah memberikan semangat bagi dirinya agar segera kembali pulih dari sakitnya. Menjenguk orang yang sakit mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menjenguk orang yang sedang sakit akan mendapatkan balasan berupa surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang berkunjung pada saudara muslimnya yang sedang sakit, maka seolah-olah dia berjalan-jalan di surga hingga duduk. Apabila telah duduk, maka akan dituruni rahmat dengan deras. Apabila dia berkunjung pada pagi hari, maka sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakannya supaya diberi rahmat sampai sore hari. Apabila dia berkunjung saat sore hari, maka sebanyak 70.000 malaikat mendoakannya supaya diberi rahmat sampai pagi hari. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Karena keagungannya itu, ayat ini menjadi pemimpin dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Selain daripada itu, barang siapa yang selalu istiqomah membaca ayat ini setelah selesai sholat fardu akan mendapatkan balasan berupa surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Imam Al-Munawi rahimahullah menjelaskan, makna hadis tidak tersisa dari syarat-syarat untuk masuk ke surga kecuali kematian, seakan-akan kematian mencegahnya, dan mengatakan, engkau harus melewatiku terlebih dahulu, kemudian barulah masuk ke dalam surga.
Menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan suatu keharusan bagi setiap insan, khususnya umat Islam, karena hanya dengan ilmu seseorang dapat selamat saat di dunia hingga kelak di akhirat, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Selain ilmu merupakan sebuah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi orang yang menuntut ilmu, ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya ilmu syar'i menunjukkan kepada Allah dari jalan yang paling dekat kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalannya dan tidak keluar dari jalurnya, maka ia akan sampai kepada Allah dan surga dari jalan terdekat dan termudah. Akan mudah semua jalan yang akan menghantarkannya menuju surga. Menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia, karena dengan melakukan itu dapat membuat setiap orang yang lewat terhindar dari gangguan yang ada. Orang yang melakukan hal semacam itu akan bernilai sedekah atas apa yang dilakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah, dan setiap hari terbitnya matahari, seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah sedekah, dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya, lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang dijalankan menuju sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menyingkirkan gangguan di jalan dapat diartikan memudahkan jalan atau urusan orang lain. Barang siapa yang gemar melakukannya, maka akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh, aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai beberapa amalan ringan yang dapat menghantarkan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Sungguh masuk ke dalam surga merupakan dambaan bagi setiap orang. Akan tetapi, lakukanlah amalan-amalan itu atas dasar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amalan yang dilakukan pada dasarnya tak akan memasukkannya ke surga, melainkan keridhaan Allah semata, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke surga sebab amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena sebab amalnya. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.